Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Huda Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah YouTube MTSA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Puji syukur kita hadirkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Maka wajib untuk kita mensyukuri daripada semua nikmat-nikmat yang oleh Allah taala berikan. Mensyukuri bukan hanya dalam sekedar lidah kita mengucapkan alhamdulillah, tapi makna terbesar mensyukuri adalah imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, mengerjakan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam marilah kita hadiahkan kepada sosok figur umat, yang mana sosok figur umat ini menjadi simbol daripada akhlaknya manusia. Karena apa? Karena sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma bu'istu liutammim makarimal akhlak." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka wajib bagi kita membasahi lidah kita selalu dengan sentiasa membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebagai wujud syukur kita atas karunia Allah yang sangat besar, yaitu kehadirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa YouTube MTSA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, melanjutkan daripada pelajaran kita, yaitu dalam kitab Akhlaqul Banin, yang mana dikarang oleh Al-Alim Umar bin Ahmad Baroja juz 1. Bagi pemirsa yang mempunyai kitab ini, bolehlah sama-sama kita belajar bersama, mengambil daripada hikmah bersama-sama di dalam kitab daripada Akhlaqul Banin ini. Silakan buka halaman 5, bagian kedua yang berjudul Al-Waladul Adib, atau anak yang beradab. Al-waladul adib yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Ciri-ciri anak yang beradab adalah ia memuliakan orang tuanya dan juga guru-gurunya. Wa ikhwanuhul kibara, dan juga ia memuliakan saudara yang lebih besar daripadanya. Wa kullu man huwa akbaru minhu, dan semua orang yang ia anggap lebih besar daripadanya, bukan dari fisiknya tapi dari usianya, ia hormat dan memuliakannya. Inilah contoh kecil daripada anak yang beradab. Wa yarhamu ihwanuhu shighar, dan anak yang beradab adalah anak yang menyayangi orang-orang atau adiknya sendiri yang lebih kecil usianya daripadanya. Wa kullu man huwa asghara minhu, dan semua manusia atau semua orang yang ia temui yang lebih kecil daripadanya, ia tidak pandang bulu, mau hitam, mau putih, mau orang yang ganteng atau orang yang tidak ganteng, mau yang bagaimanapun, selama orang tadi yang ia temui lebih kecil usianya kepadanya, ia sayang kepada orang tersebut tanpa memandang harta, tahta ataupun jabatan daripada seseorang tersebut. Wa yasduqu fi kalamihi, dan ia selalu berjujur dalam setiap apa yang ia ucapkan. Inilah ciri-ciri akhlak akhlak anak yang beradab. Ia jujur dalam berbicara. Wa yatawaddau ma'an nas, dan ia tawaduk kepada manusia. Sifat tawaduk adalah sifat yang selalu menganggap dirinya rendah. Sifat tawaduk adalah sifat yang selalu menganggap orang yang ia temui lebih mulia daripadanya. Wa yashbiru 'alal adza, dan dia selalu sabar atas segala gangguan, baik gangguan daripada manusia ataupun cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mencontohkan, mencerminkan seseorang itu beradab bukan hanya kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebagaimana kita hidup di dunia
yaitu hablum minallah wa hablum minan nas, ikatan kita kepada Allah dan ikatan kita kepada sesama manusia. Maka anak yang beradab, anak yang mempunyai akal yang cerdas, ia akan sabar atas segala apa-apa yang menimpa dirinya, baik dari Allah berupa cobaan ataupun gangguan daripada manusia sesamanya. Wala yuqati'ul aulad, dan dia juga tidak saling memusuhi satu sama lain, atau ia tidak memusuhi daripada anak-anak yang lain. Wala yatahasumu ma'ahum, dan ia tidak selalu mengajak berkelahi daripada anak-anak yang lainnya. Inilah anak yang beradab. Ketika ia menjumpai temannya, ia menebarkan senyum, ia menebarkan rasa aman sesama teman-temannya. Maka inilah termasuk akhlak atau ciri-ciri anak yang beradab. Bukan anak yang beradab itu selalu berkelahi, tidak. Bukan anak yang beradab itu selalu membantah omongan orang tua, tidak. Justru anak yang beradab memuliakan orang tua, memuliakan guru-gurunya dan sesama temannya. Ia tidak menebar permusuhan antara satu sama yang lainnya. Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Dan ciri yang terakhir daripada anak-anak yang beradab adalah ia tidak mengangkat suaranya, berbicara lebih keras daripada lawan bicaranya. Ia senantiasa menurunkan nada-nada bicaranya ketika ia menjumpai orang yang lebih tua atau lebih daripadanya, baik segi ilmu ataupun yang lainnya. Ada sebuah cerita, seorang bapak mengajak anaknya untuk berjalan berkeliling taman. Ketika melihat taman-taman itu, anaknya tuh bertanya, "Wahai ayah, kenapa dari semua taman yang ia temui, dari semua pohon yang ia lihat, ada satu pohon yang bengkok?" Ini ditanyakan kepada ayahnya. Lalu sang ayah pun menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya pohon yang bengkok ini ia tidak dirawat ketika ia masih kecil." Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Adab, akhlak, perilaku, tingkah laku seseorang itu harus dididik dan dibentuk ketika kita dalam keadaan atau ketika kita masih kecil. Inilah tugas orang tua. Orang tua harus benar-benar mendidik anaknya. Karena kalau tidak, maka anaknya akan menyebabkan orang tua tersebut selalu dalam keadaan bermasalah, baik tingkahnya ataupun perkataannya. Kalau kita lihat zaman sekarang, pemirsa, ironis, sangat-sangat menyedihkan bagaimana pergeseran akhlak terjadi. Bagaimana akhlak itu menjadi hal yang tabu di masyarakat kita. Bagaimana masyarakat kita sekarang rata-rata anak-anak tidak lagi menghormati orang tua. Perkataannya, omongannya itu sudah tidak tertata lagi. Maka ini menjadi tantangan besar bagi kita, orang-orang tua yang punya anak. Jaga anak kita, jaga selalu anak kita daripada pengaruh-pengaruh luar, terutama handphone. Ya, handphone. Jangan selalu memberikan anak kita kecanggihan-kecanggihan yang ada pada zaman sekarang. Handphone, yang mana dalam handphone tersebut banyak sekali unsur-unsur yang harusnya tidak dicontoh oleh anak-anak kita. Karena zaman sekarang semua serba terbalik. Tontonan menjadi tuntunan, sedangkan tuntunan menjadi tontonan. Maka di penghujung daripada pertemuan kita ini, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kita anak yang soleh dan soleha, agar melembutkan hati anak-anak kita, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kita kekuatan untuk selalu bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di pertemuan ini menjadi sebuah pertemuan yang bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang bisa diambil hikmahnya, terutama untuk anak-anak yang ada pada zaman sekarang. Bahwasanya adab sangat penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya hablum minallah, maka kita juga harus memperhatikan hablum minan nas,
akhlak sesama manusia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.